يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Bahas sepintas tentang mizan, tentang timbangan itu. Ada banyak dalil di dalam Al-Quran maupun dari As-Sunnah yang menyebutkan tentang mizan. Tentang mizan atau timbangan itu. Di antaranya adalah tersebut di dalam surah Al-Anbiya ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadha'ul mawazinal qista," dan kami letakkan timbangan keadilan. Timbangan keadilan. Liyaumil qiyamah, pada hari kiamah. Fala tudlamu nafsun syai'an. Saat itu tidak ada seorang pun yang dizalimi. Tidak ada seorang pun yang dizalimi. Dia orang baik, dia orang jelek. Amal baik, amal buruk. Semuanya akan diadili secara adil. Ada diputuskan secara adil. Fala tudlamu nafsun syai'an. Ini kalimatnya jelas. Tidak ada satupun jiwa yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Meskipun amalan itu seberat darah, semua akan didatangkan dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami zat yang membuat perhitungan, zat yang menghisab, zat yang memberikan perhitungan. Ini diantara dalilnya. Ada juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, nanti silakan dilihat dalam surah Al-A'raf, di antaranya wal waznu yawma idzin al-haq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Pada hari itu ya, timbangan itu betul-betul ada, dan barang siapa yang kebaikan, timbangan kebaikannya itu lebih berat, maka sungguh merekalah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Sebaliknya orang yang ringan timbangan kebaikannya, berarti berat timbangan keburukannya, itulah orang-orang yang menzalimi, membuat diri mereka kecewa, menderita. Dan mereka itu orang-orang yang berbuat zalim atau tidak beriman kepada ayat-ayat kami. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak yang berkaitan dengan masalah timbangan ini. Yang jelas nanti akan ditimbang amal-amal ibadah kita. Akan ditimbang amal-amal ibadah kita. Itu yang secara umum yang ditimbang adalah amal ibadah kita. Namun juga nanti yang ditimbang adalah catatannya. Ya. Catatan atau kertas tulisannya. Sebagaimana hadis tentang kalimat tauhid, bitaqah la ilaha illallah, yang dia lebih berat daripada ya catatan-catatan amalan sekian jauh, sejauh mata memandang gulungan amalan itu, isinya dosa ini, dosa itu, lalu ditimbang dengan satu catatan yang berisi tauhid la ilaha illallah. Apa artinya? Ini keutamaan tauhid. Ini lebih berat. Ada juga nanti yang ditimbang adalah orangnya. Sebagian itu orangnya. Sebagaimana kisah bahwa besok ada orang yang di dunia, mohon maaf ya, badannya gede tapi besok tidak ada apa-apanya di akhir. Atau kisah Abdullah ibnu Mas'ud yang kaki beliau, mohon maaf mungkin dibanding yang lainnya itu tampak tidak begitu kuat ya, hanya ya agak mungkin kerempeng kecil. Begitu tersingkap betis beliau, ada sebagian yang mohon maaf itu namanya orang kadang-kadang secara otomatis tertawa. Tapi kata Nabi SAW, sungguh kedua kaki Abdullah ibnu Mas'ud ini jauh lebih berat di sisi timbangan Allah Subhanahu wa taala daripada gunung Uhud. Berarti apa? Ada sebagian nanti yang ditimbang siapa? Orangnya.
Tapi secara umum yang ditimbang apa itu? Amal ibadah. Jangan bertanya, masa amal itu kan sesuatu yang abstrak? Bagaimana bisa ditimbang? Jamaah, jangan pernah terbersit pemikiran seperti itu. Allah itu maha kuasa, Allah maha besar jamaah. Bikin seluruh alam semesta seperti ini aja bisa kok. Bikin dari yang tidak ada menjadi ada bisa. Apalagi sekedar membuat amalan itu menjadi bisa ditimbang. Dan ini bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah terbersit seperti itu. Berikutnya jamaah, kalau kita sudah ngerti bahwa besok setiap kita akan mengalami itu, maka orang yang cerdas adalah orang yang berusaha untuk mencari bekal untuk kehidupan abadi di akhirat kelak. Untuk menyelamatkan dirinya pada kehidupan yang kekal abadi kelak pada hari kiamat. Nah, pada kesempatan sore hari ini karena waktunya sangat terbatas, ada sekitar 10 menit, kita sebutkan beberapa poin atau beberapa amalan yang bisa memperberat timbangan kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Secara umum jamaah adalah keimanan dan tauhid. Sebanyak apapun amal ibadah seseorang, sebesar apapun kebajikan seseorang, kalau tidak dilandasi dengan keimanan dan tauhid, sungguh itu sia-sia, tidak berguna, dan akan hapus muspro, tidak ada gunanya. Maka amalan pertama dan paling utama agar kita kelak mendapatkan timbangan kebaikan yang lebih berat apa itu? Beriman dan bertauhid. Beriman dan bertauhid. Dan ini merupakan asas seluruh agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul, yaitu agama Islam. Agamanya sama dan asasnya sama, yaitu apa? Keimanan dan tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Itu yang perlu diperhatikan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sehingga pula di dalam kisah itu ada orang yang beriman bertauhid, tapi ini murni imannya, murni tauhidnya. Meskipun dia banyak dosa, catatan amalnya, gulungan itunya sampai sejauh mata memandang, masih lebih ringan daripada keutamaan iman dan tauhid ini jamaah. Maka ini yang pertama kali harus kita pegang, harus kita jaga. Jangan sampai terkena noda kesyirikan, jangan sampai terkena noda kekufuran, karena itu akan membuat seluruh amal kebajikan kita tiada berguna. Makanya ajak saudara kita, keluarga kita, siapapun umat ini, ayo ajak kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ajak kepada tauhid. Karena dakwah an-nas ila tauhidillah, mendakwahkan tauhid, mengajak umat manusia bertauhid kepada Allah adalah inti ajaran seluruh nabi dan rasul dari A sampai Z. Itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua, tentu amalan-amalan wajib. Ingat nih ya, amalan-amalan wajib. Setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya, setelah menjaga tauhid, maka hendaknya mengutamakan amalan-amalan yang wajib. Ada salat wajib, puasa wajib, sedekah wajib misalnya ya, zakat atau infak yang wajib ya, untuk anggota keluarga dan tanggungan kita dan yang lain. Pokoknya utamakan yang wajib. Utamakan yang wajib. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang wajib. Termasuk misalnya yang ikut i'tikaf, jangan sampai kemudian kita sibuk melakukan amalan sunnah, tapi sholat wajibnya malah terabaikan. Ini terpedaya jamaah, ini tertipu jamaah. Jangan sampai sesuatu yang sunnah kemudian mengalahkan yang wajib. Jaga, jangan sampai malam itu kita membaca Al-Quran, mungkin sholat malam, subuhnya tertinggal. Jangan sampai. Ya, ini penting. Yang wajib. Beriman, bertauhid. Mengamalkan yang wajib. Nah, setelah itu baru amalan-amalan sunnah. Di antara amalan-amalan yang secara khusus ada dalil yang bisa memperberat timbangan kita kelak pada hari kiamat. Yang pertama, tentu banyak banget ya, banyak banget. Tapi banyak atau sebagian ada beberapa yang disebutkan. Yang pertama adalah kalimat tauhid la ilaha
illallah. Tapi ingat jamaah, kalimat tauhid ini tidak akan memberi manfaat kepada orang yang mengucapkannya sekedar dia mengucapkan. Mesti apa? Diimani, diyakini, dipahami, dan dilakukan konsekuensinya. Itu di dalam hadis yang panjang yang tadi kita sebutkan, bahwa kalimat la ilaha illallah ini salah satu kunci keselamatan, kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Maka afdhalul dzikri la ilaha illallah, bukan sekedar diucapkan, tapi mesti diyakini, dipahami maknanya, dan diamalkan konsekuensinya. Yang kedua, banyak-banyak membaca tasbih, tahmid, dan takbir, serta tahlil. Ada hadis dari Nabi SAW, kalimatani khafifatani 'alal lisani habibatani ilar rahmani thaqilatani fil mizan. Dua kalimat yang mudah dan ringan diucapkan lisan kita, sangat dicintai oleh Allah Ar-Rahman, tetapi sangat berat di dalam timbangan kebajikan kita. Apa itu kalimat? Subhanallah il azim, subhanallah wa bihamdih. Tasbih, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang lain, menjaga zikir sesudah sholat fardu. Ini dia jamaah. Ini amalan sunnah yang akan memperberat timbangan kebajikan kita kelak pada hari kiamat. Khaslatani aw khallatani la yuhafidhu alaihima 'abdun muslimun ila dakhalal jannah huma yasirun wa man ya'malu biha qalilun. Ini dia. Ada dua amalan. Jika setiap muslim menjaga dua amalan ini, maka akan menjadi sebab Allah masukkan dia ke dalam surga. Dua amalan ini mudah, yasir. Tetapi yang rajin istiqomah mengamalkannya, qalil, kata Nabi, sedikit. Amalan ini mudah, menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga, tetapi yang mengamalkannya sedikit, kata Nabi SAW. Apa itu? Yusabbihu fi duburi kulli salatin 'ashran wa yahmadu 'ashran wa yukabbiru 'ashran. Fadzalika khamsuna wa mi'atun bil lisani wa alfun wa khamsu mi'atin fil mizan. Wa yukabbiru arba'an wa thalathina idza akhadha madja'ahu wa yahmadu thalathan wa thalathina wa yusabbihu thalathan wa thalathina. Fadzalika mi'atun bil lisani wa alfun fil mizan. Perhatikan tadi. Salah satu ini variasi ya, mohon maaf. Salah satu variasi zikir sesudah sholat itu bacanya 10 kali. Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Ya. Tetapi itu dikalikan berapa? Dikalikan 5. Ya. Kalau kali 5 berapa? 30 kali 5, 150. Kali 5 karena 5 kali sholat. Kan begitu? Ya, 10 kali 5. 150. Dan di dalam timbangan itu, wa alfun wa khamsumi'atin fil mizan. 1.500. Di timbangan Allah, itu bukan 150. Kalau tadi kan 30 nih. 30 kali 5 kali sholat, 150. Itu kita baca, kita ucapkan. Tapi di sisi Allah, di timbangan Allah berapa? 1.500. Bagaimana bisa? Karena setiap kebaikan minimal dikali 10. Ya, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ini penting untuk dicatat. Ini sesudah salat. Nanti variasinya banyak ya. Sesudah salat itu yang biasa kita amalkan 33 plus 1 kalimat tauhid. Atau 33 plus 34. Ya, takbirnya. Atau ini dia, 10. Bisa jadi kadang-kadang waktu kita terbatas, kita segera ada urusan penting. Ya, maka usahakan jangan tinggalkan zikir sesudah sholat. Meskipun karena kondisi tertentu, waktu kita nggak luang, mepet banget, setelah ketinggalan kereta misalnya, maka baca yang sedikit. Jangan tinggalkan jamaah, karena ini luar biasa. Menjadi sebab Allah masukkan kita ke dalam surga. Begitu pula, ini kalau setelah sholat mungkin ya, yang agak sulit itu sebelum tidur jamaah. Baru membaca subhanallah 10 kali, sudah tahu-tahu pagi. Ini persoalannya.
Iya, ini terus terang saja ya. Kata Nabi mudah tapi sulit. Sedikit yang maksud saya mudah diucapkan tapi sedikit yang melakukan. Mohon maaf, jujur kadang-kadang itu saya yang sulit. Belum selesai tahu-tahu sudah dengar azan. Ini persoalan. Jadi dibaca berapa? 33 kali. Subhanallah. Alhamdulillah 33 kali. Dan Allahu Akbar 34 kali sebelum tidur. Ini salah satu zikir sebelum tidur adalah membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Mudah apa mudah? Mudah. Ya, tapi itu tadi. Baik. Kemudian makarimul akhlak nih dia. Akhlak yang mulia. Ma min syai'in asqalu fil mizani min husnil khuluq. Tidak ada biasa itu amalan yang bisa memperberat atau yang paling bisa memberikan timbangan kita yang paling berat kecuali akhlak yang bagus. Ternyata akhlak itu amalan yang luar biasa. Bahkan ketika Nabi SAW ditanya ya, tentang amalan apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, dengan sebab apa seseorang itu paling banyak masuk ke dalam surga, Nabi SAW menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Jadi jangan pernah remehkan jamaah. Termasuk kita berpuasa ini, salah satu bagian tempaan kita untuk menjadi orang yang berakhlak mulia. Salah satunya apa? Penyabar. Berat loh jadi orang sabar itu, berat. Makanya kita berpuasa itu sabar. Itu akhlak. Termasuk akhlak yang baik ini bukan hanya akhlak kepada sesama. Akhlak kepada Allah ini akhlak yang pertama. Apa itu? Beriman, bertauhid. Kalau ada orang kufur, itu orang tidak punya akhlak. Betul? Kalau ada orang syirik, jujur itu orang tidak punya akhlak. Sudah dibikin oleh Allah menjadi makhluk terbaik. Dikasih rezeki, kasih hidup, kasih kesenangan, kasih kegembiraan, kasih macam-macam. Tidak mau dia beribadah kepada Allah. Tidak mau dia bersyukur kepada Allah. Malah dia beribadah kepada selain Allah. Orang seperti ini berakhlak tidak? Tidak. Ini hakikatnya. Makanya akhlak yang paling pertama adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak kepada Rasulullah SAW. Berikutnya baru akhlak kepada sesama manusia. Baik jamaah, begitu karena waktu sudah hampir ya kita persiapan. Mungkin mau berdoa, mungkin yang lain silahkan. Demikian, semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga iman kita, menambah takwa kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memberi kita taufiknya untuk tetap istiqamah di atas akidah, di atas iman, di atas tauhid, di atas sunnah. Semoga Allah memberi kita istiqamah sampai akhir kehidupan kita kelak membawa husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.